Halo teman-teman. Nah, kalian tahu gak sih? Menurut aku, listrik DC itu lebih berbahaya daripada listrik AC. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang listrik AC maupun listrik DC dan pertengkaran film dari The Current War. So, perkenalkan, nama aku Muhammad Ahdarul Akmal, biasa dipanggil Akmal. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini aku angkatan 2025. NIM 3 digit terakhir aku 136. Nah, sebelum itu aku mau tanya teman aku yang ada di sini. Ini mas lagi scroll TikTok mas. Oh, perkenalan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Gus Indra Semana dari Teknologi Rekayasa Otomasi 25. NIM digit terakhir saya 113. Oke, selanjutnya ada Mas. Ini sok ganteng, Mas. Nih, ganteng banget. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azan Tabilak, biasa dipanggil Azan. Saya dari TRO Angkatan 2025. NIM 3 digit terakhir saya 142. Oke, kita langsung lanjut di video selanjutnya, guys. I can take a beating, but I have no patience for shoddy craftsmanship. Hello, I'm George Westinghouse. The future is here. Electricity. It may never be nighttime again. The man that controls the current controls the future. Edison's trying to smear me. Sometimes we have to work outside of the rules to get what's right. Impossible isn't a word in your vocabulary. We have the better system. That speaks loudest. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan arus AC dan DC. Arus AC adalah alternating current yang bersumber dari PLN maupun dari generator. Kalian bisa temuin arus AC ada di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat yang beraliran listrik. Selanjutnya, arus DC adalah direct current, yaitu arus searah. Jadi arus itu berbeda dengan arus AC, yang arus AC adalah bolak-balik, namun arus DC tetap searah. Kalian bisa temuin di baterai maupun di power supply. Perang arus AC dan DC terjadi pada abad 19 pada tahun 1880 sampai dengan 1890. Di dalam cerita, awalnya arus DC ditemukan oleh seorang Thomas Alva Edison. Kemudian, rencana bisnis mereka berjalan dengan lancar. Tidak lama kemudian, itu seorang bernama George Westinghouse menemukan arus AC, sehingga terjadi perdebatan yang sangat kontroversial. Tell me, what distance do you estimate one could get with a single alternating dynamo? Few thousand Yards? miles. And how many houses could we reach? I suppose all of them. Dalam cerita ini terdapat 3 tokoh penting di dalam film ini. Dan hasil penemuannya adalah yang pertama Thomas Alva Edison, dengan penemuan beliau yang kita kenal adalah lampu Faraday pada tahun 1879, dan juga arus DC. Untuk George Westinghouse sistem, dia menemukan sistem arus AC dan mendirikan perusahaan Westinghouse Electric Company. Dan untuk yang ketiga adalah Nikola Tesla, dengan penemuannya adalah motor induksi AC pada tahun 1888 dan Tesla Coil. Di sini kita akan jelaskan alur ceritanya. Oke, selanjutnya. Pada video ini diceritakan bahwa arus DC buatan Alva Edison berjarak 1 mil saja atau sekitar 1,6 km. Berbeda halnya dengan arus AC yang diciptakan oleh Westinghouse berjarak hingga 7 mil. Sehingga arus AC dapat dijadikan penghantar listrik dengan jarak jauh. Karena pada saat Westinghouse menemukan arus AC, permintaan wali kota di negara Amerika Serikat sangatlah besar. Oke, kita kembali dulu ke Westinghouse. Westinghouse mulai menyusul bisnisnya Edison. Kota-kota mulai berdatangan meminta instalasi listriknya Westinghouse. Edison pun kebakaran jenggot. Di sini Edison mulai gila. Dia mulai melakukan black campaign terhadap Westinghouse. Dia menyebarkan pamflet berisi tentang bahaya arus AC ke berbagai media. Did I mention that his system's lethal? You reach out and touch a doorknob or a rail and you become the circuit. Sehingga arus DC buatan Thomas Alva Edison kurang diminati. Dalam persaingan bisnis ini, Thomas menyebarkan berita kurang mengenakan untuk didengar oleh Westinghouse, di mana listrik penemuannya sangat berbahaya atau kurang safety. Just to be clear on that point, Will you die? Tidak cukup sampai di situ, Edison pun lalu menyetrum anjing
Kucing, kuda, sampai gajah di depan publik menggunakan listriknya Westinghouse. There's no word yet coined to define death by electricity, so I asked the men who write the dictionaries, and I heard back electro-diet, electro-cremate, and dynamort. I ask you to please be respectful as we Westinghouse this horse. Padahal secara teori listrik DC juga bahaya karena memiliki arus stabil dan memiliki frekuensi yang konstan sehingga apabila terkena plus dan minus akan menyebabkan luka bakar. Tidak menyengat seperti arus di AC, tetapi arus DC juga sama-sama berbahaya. Kemudian dalam video ini Nikola Tesla memberikan masukan kepada Thomas agar lampu buatannya compatible dengan arus AC, namun Thomas tidak ingin mendengarkannya. Expanding to 12 cities, building direct current systems. The red current. Alternating current is far more efficient. Sehingga peluang bisnis ini diambil oleh Westing yang pada saat itu sedang mengembangkan arus AC dan kemudian Nikola Tesla bergabung dalam bisnis ini. Kemudian Nikola Tesla memiliki ide yang menjamin masa depan yaitu menciptakan motor AC sehingga menyebabkan Thomas Alva Edison mengalami kekalahan. Cerita ini pun selesai. Nah, ketika Tesla memamerkan rancangannya ini tahun 1891, Westinghouse mendengarnya dan langsung menyambutnya. Hello, I'm George Westinghouse. Westinghouse bahkan berani membayar mahal. 1,000. I'll give you $2.50. Per horsepower. I'm no genius myself, but that should be millions. Bukan hanya itu, Tesla bahkan sudah menyiapkan rancangan yang bisa melampaui bisnisnya Westinghouse dan Edison, yaitu membuat pembangkit listrik skala besar dengan memanfaatkan air terjun Niagara. All cities will have light in your lifetime. But harnessing the power of Niagara, that is to see our future. Terus kenapa arus DC sampai sekarang masih digunakan? Jawabannya, untuk perangkat kecil seperti lampu LED, TV, maupun laptop, membutuhkan arus-arus yang lebih stabil serta dapat menyimpan energi di baterainya, guys. Jadi perangkat-perangkat yang kecil seperti TV maupun laptop dan HP itu membutuhkan arus yang lebih stabil daripada arus yang tidak stabil seperti arus AC, dan arus DC itu kan lebih fleksibel, di mana-mana bisa ditemukan seperti di mungkin di baterai-baterai atau charger handphone itu kan mudah sekali ditemukan. Terus beda halnya dengan arus yang membutuhkan perangkat besar seperti motor 3 fase, itu kan membutuhkan arus-arus yang besar, sehingga kita dibutuhkan arus AC untuk hal-hal yang seperti itu. Pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran untuk kita, jangan pernah memandang sebelah mata seseorang. Jadikan sesuatu kesempitan itu peluang bisnis bermanfaat. See you in your best version.